Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ulul Azmi Nadiatul Thayyibah. Saya perwakilan dari SMA Wadisongo Karangmalang. Dalam kesempatan debat kali ini, saya akan menanggapi mosi pertama, yaitu bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Menurut saya mosi ini benar, dan saya setuju mosi ini karena ada beberapa argumen yang menjadi alasan saya kenapa saya menyetujui mosi tersebut. Yang pertama, talenta adalah sebuah bakat atau sebuah keahlian yang telah dimiliki oleh seseorang sejak dia lahir. Dan dengan talenta tersebut dapat menjadikan orang itu menjadi sukses dan menjadi salah satu kunci keberhasilan kesuksesan seseorang. Dengan keahlian dan talenta tersebut, calon mahasiswa dapat mengikuti tes talenta yang nantinya dia akan diterima di jurusan atau fakultas yang sesuai dengan minat dan bakatnya, sesuai dengan talentanya. Dan ketika dia telah masuk ke fakultas tersebut, dia dapat mengembangkan menjadi lebih baik lagi potensi yang telah dia miliki. Dengan bakat yang dia miliki dan jurusan yang sesuai dengan bakatnya, itu akan lebih mempermudahnya untuk mengembangkan bakatnya. Yang kala ketika dia telah menyelesaikan mata kuliahnya, dia telah menyelesaikan perkuliahannya, dia akan bisa mendapatkan profesi atau pekerjaan sesuai dengan bakatnya. Misalnya, seseorang dengan bakat menjadi pebisnis atau wirausaha. Orang tersebut sejak kecil telah memperlihatkan bahwa dia memiliki potensi tersebut. Ketika dia memasuki bangku perkuliahan, dia mengikuti tes talenta bawaan dan dia masuk ke jurusan yang sesuai dengan bakatnya. Ketika kuliah, dia dapat mengembangkan bakat tersebut. Dan ketika dia telah menyelesaikan kuliahnya, maka dia dapat memanfaatkan bakat tersebut dan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Misalnya ketika dia telah menyelesaikan kuliah bisnisnya, maka dia akan bisa menciptakan lapangan usaha baru bagi orang lain. Dengan lapangan usaha tersebut, dia tidak hanya diuntukkan untuk dirinya sendiri, tetapi juga menguntungkan bagi orang lain. Karena wirausaha pasti membutuhkan pekerja, dan pekerja tersebut juga dapat berpenghasilan. Selain itu, ekonomi negara juga akan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, dikutip dari kompas.com 7 Februari 2020 yang ditulis oleh Wahyu Aditya Projo, bahwa tes minat bakat adalah rangkaian tes dan analisa yang menggambarkan kemampuan kognitif, karakteristik, minat, serta kepribadian siswa terhadap suatu bidang atau jurusan tertentu. Kenapa tes minat dan bakat ini perlu dilakukan ketika akan masuk bangku kuliah? Karena siswa yang tahu dan sadar dengan potensi atau talenta kognitifnya akan lebih percaya diri dan terhindar dari situasi salah jurusan. Nah, dengan minat dan bakat yang telah dia miliki dan dia tahu dengan bakatnya tersebut, maka dia akan lebih percaya diri untuk menentukan jurusan mana yang harus dia pilih. Dan dengan bakat tersebut, dia juga tidak akan bingung mana jurusan yang harus dia pilih dan mana jurusan yang harus dia hindari. Yang kedua, tes ini juga dapat melihat dinamika kepribadian, kegemaran, atau hal-hal yang menarik perhatian siswa. Tes ini pun penting dilakukan di luar kebutuhan akademis. Jadi tidak melulu kemampuan untuk menghitung, untuk mempelajari angka-angka ataupun kata, tetapi bakat juga diperlukan untuk memasuki bangku perkuliahan. Yang ketiga, dengan tes ini, siswa akan diuji intelijensi yang dimiliki untuk memberikan gambaran umum tentang kapasitas kemampuan kognitif siswa. Aspek yang diukur umumnya seperti kemampuan verbal, logika berpikir, dan daya ingat. Siswa diukur kecenderungan atau minat individu terhadap bidang studi atau jurusan tertentu. Beberapa teori menyebutkan bahwa minat dan bakat seseorang merupakan cerminan dari gambaran kepribadian orang tersebut. Dari beberapa argumen yang telah saya sampaikan, saya dapat menarik kesimpulan bahwa tes talenta bawaan juga penting dalam proses seleksi mahasiswa. Karena pemuda adalah tulang punggung negara. Semakin baik kualitas pendidikan atau bakat atau potensi yang dimiliki anak bangsa, maka akan semakin cerah masa depan bangsa kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Pratama dari SMA Wali Songo Sragen. Di sini saya akan berpartisipasi dalam LDBI Lomba Debat Bahasa Indonesia yang akan menanggapi mosi kita pada siang hari ini, yaitu bahwasanya penerimaan peserta atau mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan lagi pada hasil atau tes akademik. Dari mosi tersebut kita perlu memahami dari dua kalimat, yaitu tes talenta bawaan dan tes akademik. Tes talenta bawaan merupakan tes naluri atau yang kita uji merupakan bakat alami yang sudah terdapat dalam karakter atau sebuah sifat seorang mahasiswa calonnya. Dan yang kedua yaitu tes akademik, yaitu sebuah psikotes yang itu merupakan dengan cara menulis atau menggunakan beberapa soal. Dari sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tes akademik. Seperti kita tahu pada tahun sekarang atau beberapa tahun sekarang, yaitu banyak universitas yang telah melakukan atau menggunakan jenis tes yang seperti ini, yaitu contohnya SNMPTN yang menggunakan jalur rapot atau UTBK, itu tes tulis. Tetapi dengan menggunakan sebuah tes tersebut, kita dapat melihat atau dapat mengetahui beberapa kelemahan tes tersebut, yaitu yang satu, banyaknya kesempatan atau bermainnya untung-untungan. Dari sini banyak dengan keadaan pandemi yang saat ini, dengan keadaan seperti ini, banyak mahasiswa yang melakukan daring secara online. Pada saat itu juga, di saat seorang mahasiswa atau seorang calon mahasiswa itu akan mengikuti tes tulis atau SNMPTN, mereka akan mempersiapkan waktu untuk mengerjakan itu dengan sangat singkat. Dan pada itu adanya kesempatan untuk main untung-untungan, yaitu contohnya seperti ada seorang calon mahasiswa, yaitu mahasiswa A dan mahasiswa B. Mahasiswa itu memang benar dia itu memiliki kemampuan yang sangat pintar, tapi mahasiswa B itu justru sebaliknya. Ada di mana ada kesempatan atau ada suatu peluang bagi mahasiswa B yang tidak memiliki kemampuan yang lebih dari mahasiswa A itu untuk mendapatkan keuntungan dari mahasiswa B, contohnya dengan joki atau mencontek. Dan juga kelemahan dari UTBK atau SNMPTN, yaitu adanya peluang untuk bekerjasama antar siswa dalam mengerjakan tes yang lebih terbuka. Dengan kita ketahui pada saat ini sendiri, peluang untuk mengerjakan atau peluang untuk kerjasama seorang calon mahasiswa yang ingin melakukan masuk untuk universitas atau prodi yang mereka inginkan, mereka memiliki peluang kerjasama yang lebih besar dikarenakan mereka mengerjakan tes secara online, berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Dan ketika itu membutuhkan persiapan dan penyusunan soal yang lebih sulit dan lebih rumit, dikarenakan tes tulis sendiri pastinya akan membutuhkan persiapan soal, membuat soal dan mengedarkan atau membagi soal kepada calon mahasiswa yang akan mendaftar. Dan di situ saya sangat setuju dengan mosi pada saat hari ini, dikarenakan dapat kita bahas sendiri dengan tes talenta bawaan, yaitu tes talenta atau tes mengukur suatu minat bakat alami yang telah terdapat pada potensi diri seorang secara pribadi. Dengan kita melakukan tes talenta bawaan tersebut, kita dapat mengetahui potensi atau passion diri kita sendiri. Kita dapat lebih bisa menata atau mengkonsep bagaimana kedepannya kita, karena apa yang kita tuju, apa yang kita inginkan untuk memasuki langkah tersebut merupakan kemampuan ataupun kelebihan yang karena alami sudah terdapat pada diri kita sendiri secara lahir ataupun dari yang sudah kita pelajari beberapa tahun yang silam. Dan tersebut dengan menggunakan konsep tes talenta baru tersebut, maka mahasiswa yang akan masuk akan lebih berpikir secara terbuka, dikarenakan mereka akan sudah menyusun atau mengkonsep masa depan mereka bagaimana, dan akhirnya mereka dapat membuka peluang atau membuka lapangan pekerjaan jikalau mereka sudah lulus dari prodi atau jurusan yang telah mereka pilih dari tadi. Dapat kita kutip juga dari kompas.com pada 27 Agustus 2020, kutipan dari Kemendikbud Bapak Nadiem Makarim, yaitu Merdeka Belajar. Kita dapat menerapkan Merdeka Belajar dalam situasi seperti ini. Merdeka Belajar dibutuhkan saat ini. Anak-anak tak lagi harus mengikuti kurikulum yang tersedia.
namun bisa menggunakan metode belajar yang paling cocok yang digunakan. Dari perkataan yang dimakan tersebut kita dapat memahami bahwasannya mahasiswa saat ini tidak harus mengikuti kurikulum, tidak harus mengikuti jalur SNMPTN atau jalur tulis UTBK, tetapi mahasiswa saat ini lebih cenderung harus mengikuti jalur bawaan atau jalur talenta bawaan, yaitu sebuah talenta atau sebuah minat yang sudah terdapat pada diri mereka sendiri, sebuah kelebihan atau sebuah bakat yang sudah terdapat pada diri mereka sendiri, dan pada akhirnya mereka akan bisa lebih luas atau lebih bisa memandang luas bagaimana kedepannya mereka untuk berkarir atau untuk bekerja di lapangan pekerjaan. Seperti yang kita ketahui beberapa sebuah perumpamaan, yaitu tentang perumpamaan contoh dari perumpamaan Albert Einstein, yaitu tentang perumpamaan sebuah perlombaan antara singa, antara elang, antara kelinci, dan antara ikan. Di situ kita dapat mengambil cerita sejarahnya seperti bahwasanya setiap hewan itu mempunyai kelebihan sendiri. Ada kelinci yang pintar berlari, hiu yang pintar berenang, elang yang pintar terbang, dan singa yang pintar berlari. Itu kita tidak bisa memaksakan hewan kelinci untuk pintar berenang, tidak bisa memaksakan hewan elang untuk pintar memanjat, dikarenakan hewan itu mempunyai kelebihannya sendiri, mempunyai potensi untuk mencapai kedepannya sendiri. Prinsip itu kita harus tanamkan pada mahasiswa sekarang, pada tes yang sekarang, yaitu dengan menerapkan tes talenta bawaan. Saya sangat setuju dengan tes tersebut, dikarenakan mereka dapat memilih bebas sesuai karir mereka, sesuai fashion mereka, mau bagaimana masa depan mereka, mau bagaimana karir mereka untuk kedepannya. Cukup sekian dari saya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman yang saya banggakan. Pak Kata mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oleh sebab itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Khalilur Rahman, pembicara 1 dari SMA Wali Songo Karang Malang Sragen yang kali ini bertindak selaku tim pemerintah. Saudara-saudaraku, kali ini kita telah diadakan pada sebuah mosi yang sangat luar biasa, yaitu bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Setiap manusia mempunyai talenta atau kelebihan tersendiri yang dialami dan yang unik dalam dirinya. Talenta bawaan itu akan yang menjadi sempurna secara alami yang terus-menerus dilatih. Artinya, bila seorang menyadari bahwa kekuatan bawaannya yang dimilikinya, misalkan talenta seorang orator, komunikasi, atau bisa jadi sepak bola, maka dengan berlatih guna memperoleh skill dan mempelajari teknik-teknik berkomunikasi dan berbicara, maka dia akan mampu mencapai penampilan puncak yang sempurna atau memiliki public speaking yang bagus. Biasanya siswa yang memiliki jurusan sesuai dengan potensi bawaannya seolah telah mempersiapkan karir yang nanti akan memberinya kepuasan dan kebahagiaan. Sebaliknya, mereka yang dipaksa untuk masuk ke jurusan mahasiswa yang tinggi yang sebenarnya tidak sesuai dengan potensi bawaannya sering mengalami kesulitan dalam meniti karir. Saat ini tes potensi bawaan ini seperti Strength Finder, MBTI dan DISC Profile telah dapat digunakan untuk memahami potensi bawaan seseorang. Seperti sekolah mengembangkan kompetensi. Suatu ketika para binatang memutuskan untuk melakukan sesuatu berbagai guna mengantisipasi masalah-masalah dalam dunia yang baru. Karena itu mereka menyelenggarakan sekolah. Mereka mengadopsi kurikulum kegiatan yang terdiri dari lari, memanjat, berenang, dan terbang. Supaya lebih mudah mengaturnya, semua binatang harus melakukan semua kegiatan tersebut. Bebek sangat pintar berenang, bahkan lebih baik dari instrukturnya. Namun ia hanya pas-pasan dalam aktivitas terbang dan harus berhenti berenang. Tetap tinggal di sekolah untuk berlatih lari akibat selaput kaki yang sang bebek luka parah, sehingga berenangnya tidak begitu bagus. Namun bebek mendapat nilai rata-rata sehingga tak ada lagi yang merasa khawatir kecuali si bebek sendiri.
Kelinci mulai-mula merasa di puncak prestasi dalam latihan lari, tapi otot kakinya menjadi kram karena harus menaiki nilai renangnya. Tapi ahli memanjat, tapi ia frustasi dalam belas kali terbang karena sang guru menyuruhnya melayang dari tanah ke atas, bukan dari atas pohon ke bawah seperti yang terampil dilakukannya. Ia mengalami kejang kaki karena latihan yang terlalu keras. Karena itu Tupai hanya mendapat nilai C dalam memanjat dan D dalam lari. Itulah kisah-kisah yang sering kita dengar sebagai pengalaman beberapa mahasiswa di perguruan tinggi. Apa yang terjadi ketika si mahasiswa akhirnya harus drop out atau di DO karena prestasinya tidak memenuhi standar. Ketika ditanya mengapa memilih jurusan ini, jawabannya adalah karena disuruh oleh orang tua saya. Akibat salah jurusan, hampir bisa dipastikan setiap DO selalu ada kaitannya dengan ketidaksesuaian talenta dan kemampuan anak. Seperti bebek yang dipaksa berhenti berenang dan harus berlari-lari. Sebagian memang dengan ketekunan, motivasi, dan usaha keras akhirnya berhasil menyelesaikan perkuliahan dan program belajar. Tapi karena minatnya tidak di situ, maka setelah tamat mereka bekerja di bidang lain. Artinya persiapan diri selama ini hanyalah sebuah usaha sia-sia. Mereka bekerja di bidang lain membuang banyak waktu mempelajari keterampilan dan pengetahuan yang tidak mendukung talentanya. Maka pada bidang karir pribadi ini akhirnya hanya memperoleh kemampuannya yang pas-pasan. Seperti Tupai yang hanya memperoleh nilai C pada bidang keahlian dalam memanjat. Soalnya perasaan frustasi, kekecewaan, dan perasaan marah yang berkepanjangan telah menjadi semacam duri penghambat dan kepribadian mereka. Menurut Nadiem, kata merdeka belajar paling tepat digunakan sebagai filosofi perubahan dari metode pembelajaran yang terjadi selama ini, sebab dalam merdeka belajar terdapat kemandirian dan kemerdekaan bagi lingkungannya. Pendidikan menentukan sendiri cara terbaik dalam prestasi pembelajaran. Untuk tahun maka dari itu untuk tahun kemarin dan tahun ini kita tidak melakukan tes seleksi lewat jalur talenta atau bisa disebut jalur tes bakat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Dalam kesempatan kali ini saya Ulul Azmi dari SMA Wali Songo Karangmalang akan menyampaikan argumen untuk mosi yang kedua, yaitu bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Secara sederhana, influencer adalah seseorang yang bisa memberikan pengaruh di masyarakat. Mereka bisa merupakan selebritis, YouTuber, blogger, atau public figure yang dianggap penting di komunitas tertentu. Biasanya, influencer itu memiliki banyak followers di media sosial. Dikutip dari Detik News, Jumat 28 Agustus tahun 2020, oleh Devi Rahmawati, pada pola komunikasi pemerintahan Indonesia di sosial media banyak disoroti, baik pejabat maupun tingkat individu ASN belum bisa optimal dalam memanfaatkan media sosial, terutama mempromosikan kinerja dan kiprah pemerintah. Dari satu sisi, influencerlah yang memiliki kecakapan sosial media. Influencer yang cekatan berinteraksi di sosial media banyak disoroti oleh pejabat pemerintah. Bukan saja pihak swasta untuk mempromosikan produk atau jasanya, tetapi juga institusi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Influencer tahu cara menarik exposure dari netizen. Mereka pun memiliki kecakapan yang kuat dan audiens yang spesifik. Pejabat pemerintah yang juga terkenal sebagai influencer cukup banyak. Misalnya Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Khofifah Indar Parawansa, Ganjar Pranowo, dan lain-lain. Selain menjadi pejabat negara, akun sosial media mereka pun menjadi media promosi program pemerintah. Yang lebih penting lagi, mereka juga bisa berinteraksi langsung dengan warganya.
Misalnya Pak Ganjar, beliau seorang pejabat juga seorang influencer, dan karena itu menjadi salah satu kebanggaan warga Jateng. Selain tugas utama beliau sebagai pelayan publik di dunia nyata, kiprah beliau sebagai influencer di sosial media pun patut diapresiasi. Pola komunikasi dan interaksi dengan followers patut diadaptasi. Menurut pendapat Pak Ganjar, ia mengerti bahwa sosmed bisa efektif, efisien, dan real time dalam menjawab keluh kesah warga, sehingga pemanfaatan sosial media pun harus baik. Sayangnya, kini citra influencer ternoda dan dianggap menyesatkan. Influencer memang berfokus mengendorse barang atau jasa, terkadang melakukan segala hal untuk mendapat view dan exposure. Sedang apa yang dilakukan Pak Ganjar adalah salah satu contoh yang baik dalam pemanfaatan media sosial, dengan tak lupa melayani warga masyarakatnya. Kesimpulannya, jangan hanya mengambil sisi negatif dari influencer. Semua tergantung pada bagaimana pemanfaatan media sosial, baik itu dimanfaatkan secara negatif ataupun positif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Rafi Pratama dari SMA Walisono yang berpartisipasi dalam ajang LDBI Lomba Debat Bahasa Indonesia ini. Dan di sini saya akan menanggapi terkait mosi yang kedua, yaitu bahwasannya pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Di sini saya dapat pada pihak kontra. Baru kita pahami dulu arti dari influencer, yaitu bisa dijadikan sebagai seseorang yang dapat memberikan pengaruh luas, pengaruh pada masyarakat. Influencer bisa merupakan blogger, youtuber, selebriti atau public figure, dan disitu dapat memberikan pengaruh luas bagi masyarakat sekitar. Di situ kita bisa menyetujui bahwasanya dalam penyebaran atau mensosialisasikan kebijakan pemerintah, kita dapat menggunakan influencer sebagai tokoh dalam hal tersebut. Contohnya kita bisa mengambil dari kasus penyebaran COVID-19. Di situ banyak sekali media sosial, atau bisa kita lihat dari Instagram, Facebook ataupun YouTube, itu mensosialisasikan bahwasannya penerapan protokol kesehatan. Dan situ dilakukan oleh beberapa selebriti atau beberapa seleb yang memiliki public speaking yang bagus. Di situ kita dapat memberikan benefit atau kita dapat mengutip manfaat dari hal tersebut, bahwasanya dengan menggunakan selebriti ataupun orang yang memiliki public speaking yang bagus, ataupun selebgram ataupun youtuber, kita bisa menjadi pusat perhatian bagi masyarakat. Dengan kita menggunakan sesuatu hal bagus atau sesuatu program pemerintah yang bagus ataupun kebijakan pemerintah yang bagus yang kita sebarkan lewat influencer, kita bisa mendapatkan satu pusat perhatian. Dengan kita mendapatkan pusat perhatian, kita akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap influencer, dan kita dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah atau program pemerintah yang akan disebarkan oleh masyarakat tertentu. Dan manfaat influencer yang selanjutnya itu jangkauannya yang lebih merata. Dengan kita bisa memanfaatkan influencer dengan baik, dengan kita menggunakan manfaat influencer, yaitu dengan dalam kasus mensosialisasikan kebijakan pemerintah, kita akan bisa menjangkau masyarakat Indonesia lebih merata. Contoh dari masyarakat terpencil, kita dapat memberikan informasi lewat media sosial, dikarenakan pada era zaman sekarang media sosial merupakan media yang paling berkompetisi, paling berperan aktif dalam memajukan atau mesejahterakan rakyat Indonesia. Dengan kita bisa menggunakan media sosial dengan baik, kita akan mendapatkan banyak manfaat yang terdapat dari situ. Karena sudah ada dalam kutipan Bapak Joni selaku Menkominfo pada kompas.com, yaitu sudah ada antisipasi dari Menteri Kominfo, yaitu jika influencer bisa menyampaikan narasi secara tepat dan menjangkaunya secara luas, maka akan diteruskan. Begitu dengan sebaliknya. Jadi jika influencer tersebut tidak bisa menjelaskan atau menyampaikan narasi secara tidak tepat dan tidak jangkauan luas, maka akan ada kebijakan tersendiri bagi influencer tersebut, atau ada sanksi pidana untuk influencer tersebut yang menyebarkan berita tersebut. Dan kita juga bisa melihat dengan kondisi sekarang, dengan kondisi Indonesia sebagai kondisi yang rawan juga COVID-19, pada COVID-19
terdapat keberhasilan influencer yang di situ merupakan contoh salah satu influencer merupakan salah satu aspek atau salah satu cara untuk bisa menyebarkan berita positif kepada masyarakat lebih merata. Contohnya berhasil mengalahkan COVID-19 dalam partisipasi penerapan protokol kesehatan secara disiplin dan berpartisipasi dalam COVID-19 yaitu dengan vaksinasi secara merata di Indonesia. Sebenarnya banyak sekali contoh-contoh atau tokoh-tokoh di Indonesia dan di situ mereka selain menjadi pejabat, mereka juga menjadi influencer yang baik bagi masyarakat yang mereka pimpin. Contohnya dapat kita lihat dari Bapak Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Bapak Ridwan Kamil, dan Ganjar Pranowo dan lain sebagainya. Dari situ mereka selain menjadi pejabat negeri atau selain menjadi pemerintah negara Indonesia, mereka juga menjadi salah satu tokoh influencer yang menyebarkan kabar-kabar baik dan menyebarkan program-program kinerja mereka dalam mensejahterakan sebuah kepemerintahan. Dan begitu, selain mereka dapat memberikan suatu pemerintah, memberikan suatu gagasan kepada pemerintah sekitarnya, mereka juga dapat memanfaatkan akun media sosial mereka dalam menyebarkan suatu kebijakan dan suatu program kinerja mereka kepada masyarakat agar lebih merata. Dengan di situ, maka saya sangat setuju jikalau penyebaran ataupun penggunaan influencer di dalam rangkap atau di dalam wilayah dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah. Cukup sekian dari saya, jika ada kurang mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Terima kasih atas waktunya. Yang terhormat Dewan Juri LDPI dan teman-teman yang saya banggakan dan yang saya tunggu-tunggu perjuangannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalilur Rahman. Saya mewakili SMA Wali Songo Sragen. Ya, saat ini akan tentang mosi bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pemengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijaksanaan. Terutama terkait tentang argumen saya, yaitu yang pertama, perlu kita ketahui bahwa apa itu yang dimaksud dengan influencer, yaitu seseorang yang mampu atau bisa mempengaruhi, memiliki memberikan pengaruh besar di masyarakat Indonesia atau bisa lebih di negara-negara lain melewati sebuah media sosial. Yang kedua, mereka bisa kita katakan selebritis, blogger, youtuber, ataupun seorang public figure yang dianggap penting di komunikasinya tertentu. Umumnya seorang influencer memiliki jutaan pengikut atau followers di media sosial. Ya, sesuai namanya, pengaruh adalah kekuatan seorang influencer. Mereka bisa menjadi trendsetter baik di skala kecil maupun besar. Oleh karena itu, banyak memiliki bisnis yang menggandeng influencer untuk mempromosikan produk berkat pengaruh yang luar biasa. Maka dari itu, saya sangat-sangat menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan teknis influencer ini, karena memang sangat mempermudah untuk menyampaikan beberapa informasi atau program-program yang perlu diketahui oleh banyak masyarakat atau banyak di kalangan umum, tentunya di kalangan-kalangan yang terpencil, daerah-daerah terpencil. Karena zaman sekarang memang mayoritas sudah menggunakan media sosial yang di bawah umur, dari umur kecil sampai tua itu mayoritas sudah menggunakan media sosial. Maka dari itu influencer ini sangat dibutuhkan untuk mempermudah menyampaikan informasi, yaitu seperti melewati influencer beberapa youtuber atau influencer melewati beberapa blogger. Menurut saya tentang penggunaan influencer tersebut adalah sangat-sangat baik dan kondusif guna untuk mempermudah menyampaikan informasi di daerah-daerah yang terpencil. Seperti contoh adalah salah satu cara untuk mempromosikan merek dan untuk meningkatkan awareness kepada masyarakat adalah dengan menggunakan influencer, dan salah satu influencer yang digunakan oleh Maybelline adalah Tasya Farasha.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara kredibilitas influencer terhadap sikap pada merek Maybelline. Sikap pada merek Maybelline, penelitian ini menggunakan metode deskriptif korelasional dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier sederhana karena terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa perempuan Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas Telkom yang pernah menonton dan atau mengikuti video yang dibuat oleh Tasha Farasa mengenai produk Maybelline. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 responden. Pada penelitian ini memiliki pengaruh yang positif antara variabel kredibilitas influencer terhadap variabel sikap pada merek pada brand Maybelline. Hal tersebut dibuktikan dengan pengujian hipotesis menggunakan uji T. Data tersebut menghasilkan bahwa hitung faktor kredibilitas influencer yang paling mempengaruhi sikap pada merek adalah faktor attractiveness. Maka dari itu influencer sangat-sangat disarankan untuk digunakan karena memang sangat untuk mempermudah menyampaikan informasi di berbagai kalangan masyarakat, tentunya di masyarakat terpencil. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga kita selalu diberikan kesehatan selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.